Perkenalan dibiarkan begitu saja. Karena Surya menyatakan perasaannya pada tanggal 31 Mei 2023. Jadi berapa tahun sudah? Berkenanya 2023. Karena Surya menyatakan perasaannya pada tanggal 31 Mei 2023. Dan pertanyaan ke-1 Mei mereka sepakat untuk berdoa bersama meminta tuntunan Tuhan setelah banyak konfirmasi dan tanda yang Tuhan beri, maka mereka mulai dari hubungan pada tanggal 25 Juni 2023 dan hari ini di Summit DSC 25 Mei 2025 mereka akan setelah disah menjadi suami istri. Jadi kita teruskan tepuk tangan yang meriah lagi kita. Ajar kau Yesus, ajar kasih-Mu yang kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang kau janjikan telah kau genapi bagiku. Ajar kau Yesus, ajar kasih-Mu yang kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang kau janjikan telah kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apakah ku dapat balas kasih-Mu? Ku sembah kau Yesus selamanya. Ajar kau Yesus, ajar kasih-Mu yang kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang kau janjikan telah kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah kau Yesus selamanya. Oh, banyaklah yang telah kau buat dalam hidup. Dengan apa ku dapat balas kasih-Mu? Ku sembah kau Yesus selamanya. Ku sembah kau Yesus selamanya. Ku sembah kau Yesus selamanya. Yuk sama-sama pakai diri ke bawah motor semuanya tadi. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu,
Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, besar anugerahmu, besar anugerahmu berlimpah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Sama-sama bagi hormat kita nyatakan bersama besar anugerahmu yang telah berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar aku, semakin hari semakin bertambah besar aku. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Yang kuatnya bersamanya selalu besar anugerahmu, nyata kasih-Mu Tuhan. Ku bersyukur Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhanku. Kami nyatakan syukur kita pada amal yang dahsyat, karena perbuatan yang luar biasa, pola kata yang sendiri, bahwasanya untuk selamanya kasih setiamu Tuhan, bahwasanya untuk selamanya kemurahan-Mu bagi kami. Hati kami meluangkan ucapan syukur dan terima kasih ya Allah. Kau yang mempertemukan anak-anak-Mu, kekasih-kekasih kami, Fransiskus Surya dan juga Francis Sisana. Kau yang menumbuhkan kita kasih dan kehidupan mereka. Terus mereka sepakat Tuhan untuk memantapkan hatinya di depan dan buah yang baru. Dalam pernikahan kudus ini kami mengangkat tangan kami ya Allah. Roh Kudus berdoa di tempat ini. Roh Kudus bekerja dalam anak-anak kami. Karena Allah menjadikan nama Tuhan sungguh kuasa menyala. Suara surga terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa Tuhan biarlah tiada seperti Kau. Sebab Kau besar, perbuatan ajaib. Amin. Tiada seperti kedua tangan kami terangkan kepada Allah berkata, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami nyatakan tidak seperti Yesus, tiada seperti Yesus.
Haleluya. Karena Allah juga dapat perkenanan bersama sia sore hari ini dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dari kenal sampai kekal selama-lamanya. Kita percaya sama-sama katakan amin. Saya juga berkali Bapak Mama juga banyak mama. Kalau tadi saya langsung dengan pada memantapkan hatinya dan berkat masa bersemangat sampaikan kesaksianmu secara singkat boleh dikatakan ya salah satunya ya. Dari semua ini buat semua saudara semuanya, aku nggak bisa sebut sesuatu, banyak banget, ada juga dari orang tua, dari orang kota dan sebagainya. Terima kasih buat yang online, yang juga ada streaming, semuanya ini semua ada Tuhan Yesus baik. Kita cuma bisa hitung karena banyak banget. Itu kasih Tuhan luar biasa. Kita berharap karena supaya sama dengan sahabat ya saya ada yakin sudah ada banyak itu bukan sahabat ya ini pasti sahabat yang loh dan pasti yang terbaik karena sudah menunggu sekian lama kalau di sisi aku itu nggak tahu ini ya ketika kenalan posisi adalah menjadi suami istri yang dapat berkenan waktu ini sebaik-baiknya. Sekarang nanti kita berkenan firman Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janjimu terjadilah oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini oleh karena kebaikan Tuhan janjimu terjadilah aku percaya pernah melimpah berkatmu atasku berlimpah kebajikan kemurahan selalu mengikutiku puji ku sembah sampai berkaitan korea bebe mereka bisa jadi oleh orang boleh karena kebaikan mulia Allah semua pada waktunya sama-sama percaya aku
kasihkan kemurahan selalu mengikutiku. Puji ku sembah percaya aku percaya ya Tuhan. Kasihkan kemurahan yang baik kali selalu mengikutiku. Mari kalau saya hadir, terima kasih menjadi saksi kebawasannya. Aku percaya ya Tuhan. Aku percaya. Kasihkan kemurahan selalu mengikutiku. Puji ku sembah, kami puji sembah, puji ku sembah Engkau Yesus. Kau berkenan hadir dan memberkati setiap orang, bagi dua yang hari ini sudah Engkau persiapkan untuk bersatu memasuki rumah tangga yang baru. Dan kami akan membahagi untuk firman-Mu, berbicara secara spesifik langsung dalam hati setiap kami, terutama pada dua mempelai, untuk mereka menjadi kuat menghadapi berbagai persoalan yang akan mereka hadapi. Karena dunia ini sangat tergoncang dengan situasi apapun juga. Tapi rumah tangga yang dalam Tuhan akan kuat dan tetap kokoh berkat kasih dan Tuhan. Dan kami siap untuk menerima setiap firman Tuhan. Mari kita siap, mari kita katakan bersama-sama. Amin. Dan kami akan mengucapkan Tuhan belum mengenai dan baik semua untuk duduk kembali. Terima kasih atas kehadiran kebersamaan kita semua, bahwa pernikahan antara Fransiskus Sorgia dan Francisca meskipun diselenggarakan di Sacred Hotel dan di BSD, tapi dilayani oleh GWI Gatot Subroto yang ini memperkenalkan yang melayani di ini adalah Gereja Bentel Indonesia Gatot Subroto dan dalam pimpinan Bapak Dr. Insinyur Niko Prasetyo, dan kami berada di wilayah Banten dengan Balararion Bapak Peter Aragimela, dan saya diutus untuk melayani. Perkenalkan, nama saya Pendeta Dwi Somasoro. Saya penjahat yang hadir di sini dan keluarga yang sedang berbahagia sudah kenal semua, rasanya sudah pada kenal, ya. Tapi saya menyambut, dan kami menyambut Bapak Ibu semua yang hari ini berjumpa, yang kalau seandainya sempat mampir ke GWI Gatot Subroto di cabang manapun, raya manapun, datang, puji Tuhan. Ya. Hari ini kami akan mengumumkan bahwa Fransiskus dan Francisca, ini biru saya dan istri, ya. Nama saya Dwi, istri saya Gedi. Waktu saya ketemu mereka itu sama-sama Fransiskus dan Francisca. Sudah kenal sebetulnya, ya. Mereka sudah mengikuti 8 kali pertemuan bimbingan pranikah dan sudah dilayani konseling spesial pranikah. Saya tutup, ya.
karena si Frans ini sore ini teman pelayanan santai, tapi terkenal orangnya alim, bukan alim lama, tapi alim, kepergian. Saya ingat waktu undangnya saya mudah-mudahan ya, kok si dia begitu ketemu sama si kami, namanya jodoh kok bisa begitu. Nah, itulah meskipun lagi masuk dalam 11 tahun saya biasanya mengajarkan begini, kalau calon istri dipacari lebih dari 2 tahun, bolehlah bertanya kepada calon suaminya, di mana kita menikah, mau stylenya seperti apa ya. Kalau cowoknya bilang Pak belum dapat saran izin dari mama, Pak mama belum kasih arahan, Pak kalau ntar mama pertama calon istri dari mana? Wah ini kan ada mama. Kira-kira begitu ya. Tapi ternyata tidak semudah itu, tidak semudah itu ya. Karena mereka perlu adaptasi sekian lama. Dan saya mengamati mereka berdua ini, kakak adik mereka kita kenal ya. Ini unik. Nah, jadi dalam konseling itu saya mendapatkan suatu penerangan, ya, iluminasi bahwa mereka benar-benar sudah mendapatkan perkenanan Tuhan. Mengenalkan hari ini pun, wah, banyak orang yang kalah. Ya. Jadi hari ini spesial, ya. Hari ini khusus untuk mereka berdua. Nah, kira-kira pesan apa yang Tuhan berikan kepada mereka berdua dan kita semua? Saya minta panitia untuk meminjamkan Alkitab nanti buat mereka. Kita baca dalam Ulangan pasal 24 ayat yang ke-5. Prinsip dari kitab Ulangan ini adalah satu nasihat atau hukum yang diulang-ulang yang sebelumnya sudah pernah diucapkan oleh Tuhan. Maka kitabnya namanya kitab Ulangan. Ya. Tetapi kalau kita cari kalimat yang seperti ini, kita sulit menjumpainya. Tapi kisah-kisah yang serupa ternyata sering Tuhan lakukan dalam kehidupan manusia. Saya akan membaca bersama dengan kedua mulai membuka kitab baru untuk mereka berdua dan bagi digadangkan diberikannya nanti kalau besar itu belum besar. Tapi bolehlah baca berdua, tangannya pegangan, mic-nya pegang tangan berdua, semesta mungkin, seharmonis mungkin. Mobil kafe bisa sih mereka beli 12 satu itu bisa mampu ya, tapi dirinya kan 1 gelas supaya tidak berduaan dan mas-mas sebenarnya lihat tangannya ya, pegangan mana ya. Oke, mari Bapak Ibu semua simak bersama-sama nasihat firman Tuhan untuk mereka dan tentu untuk kita. Ulangan 24 ayat yang 5, demikian firman Tuhan. Apabila, mari kita baca yang keras. Apabila baru saja seseorang mengambil istri, janganlah dia keluar bersama-sama dengan tentara maju berperang atau dibebankan sesuatu pekerjaan. 1 tahun lamanya ia harus dibebaskan untuk keperluan rumah tangganya dan menyukakan hati perempuan yang telah diambilnya menjadi istrinya. Amin. Jualan. Berkata dengan kita yang menerima firman Tuhan sebagai rema perdoman dalam hidup kita sehari-hari. Nah, sekarang kalau kita cari di ayat dalam Ulangan ini memang tidak ada kalimat yang letterless. Ya, tapi nanti kita akan bisa buka beberapa peristiwa yang mengacu kepada hukum ini. Ada 2 hal yang perlu kita pahami, bukan hanya untuk dua mulai, dan untuk kita semua. Ya. Kita katakan ayat yang kelima, ayat pertamanya ini unik. Dalam terjemahan bahasa Indonesia yang kedua, ayat kedua dikatakan, jika ada seseorang laki-laki memperistri seorang wanita, jelas ya, suami istri itu adalah laki-laki dan perempuan. Hukum di Indonesia itu demikian. Dikatakan janganlah dia keluar bersama-sama dengan tentara maju berperang atau dibebankan suatu pekerjaan 1 tahun lama. Apa yang artinya? Ada 2 pengertian. Yang pertama adalah bahwa Tuhan
kita fokus pada pernikahan. Karena pernikahan atau pembentukan organisasi yang disebut sebagai rumah tangga itu adalah organisasi yang tertua. Sebelum ada organisasi yang lain, organisasi yang tertua adalah pernikahan Adam dan Hawa. Ya. Organisasi yang terkecil, organisasi yang paling penting. Kalau PBB itu singkatan dari apa? Perserikatan bangsa-bangsa, anggotanya negara-negara. Ya, setiap negara ada kota-kota besar, ada kota-kota kecil. Setiap kota ada RW, RT, baru rumah tangga. Nah, berarti rumah tangga itu menjadi satu syarat yang sangat penting. Dan dari pertama ini mengamalkan bahwa Tuhan ingin kita semua, terutama saudara Fransiskus dan Francisca, fokuslah pada pernikahan. Memang perlu karir, memang perlu prestasi, perlu bekerja, perlu berjualan dan uang ya. Tetapi semua keperluan itu fokusnya jangan pernah jauh-jauh dari rumah tangga. Jadi percuma kalau sukses di luaran pada rumah tangganya berantakan tidak ada artinya. Ya. Ini mengajarkan kepada kita dari semua kita harus kembali ke rumah. Ya, kerja di rumah, bahkan ibadah di rumah. Nah, sekarang teknologi mana di kameranya yang istri ini? Ya, adanya teknologi, ada yang datang ikut acara di rumah. Ya. Artinya acara rumah itu menjadi suatu fokus. Bahkan disebutkan bahwa 1 tahun lamanya ia harus dibebaskan untuk keperluan rumah tangganya dan menyerahkan hati pasangan. Coba bayangkan. Kalau kita simak dalam ini seolah-olah ini hanya nasihat untuk honeymoon, ya, bulan madu. Masa sih bulan madu 1 tahun lamanya yang berderajat. Oh madu. Kerja dapat cuti setahun. 12 hari. Kalau 5 tahun ada cuti besar berapa itu? 2 minggu. Berarti ya, kalau 1 tahun itu cuti apa? Ya, rasanya mustahil ini dijalankan, ya. Tetapi hal yang pertama itu begini, saudara. 1 tahun ini menggambarkan bahwa kita harus fokus untuk memikirkan rumah tangga, membenahi struktur sistem rumah tangga, di mana suami sebagai kepala, dan istri sebagai saya akan membimbing pernikahan, saya setting sampai mantap, ya. Suami itu kepala, istri adalah suami itu kepala, ada ayatnya dalam Efesus pasal 5 ya. Suami itu kepala, istri adalah penolong, bukan leher, meskipun tangan saya begini, penolong yang sepadan. Dalam Kejadian pasal yang kedua, pasal yang ketiga menunjukkan demikian. Tuhan membangun menciptakan wanita sebagai penolong bagi suaminya. Berarti otoritas utamanya adalah suami. Saya pernah berpesan kepada mereka berdua, meskipun mobil-mobil ini dominan, tapi harus tahu bahwa kepalamu sebenarnya ada bisa istri jadi kepala karena wah, memang susit punya anaknya, ya. Bukan bertolak belakang lah, ya. Sangat bertolak belakang. Tetapi struktur ini harus dijalankan, ya. Perhatikan ini. Siapakah surga dan negeri untuk menjadi orang struktur dari firman Tuhan? Fokus bukan salah 1 tahunnya, ya. Tapi fokus pada struktur yang baru sudah berikan. Nah, hal yang kedua adalah khusus ini ya, dikatakan begini, selama 1 tahun dia harus dibebaskan untuk perempuan rumah tangga dan menyukakan hati perempuan yang telah diambil yang menjadi istri. Dalam Alkitab bahasa Indonesia ayat sisi 2 dikatakan saling menyukakan. Ya, kalau kita ambil yang sisi 1, karena suami menyukakan hati istri. Kalau istri disukakan, ya tentunya istri juga akan menyukakan hati suami. Jadi dua-duanya, ini hal yang dua yang perlu kita pahami. Dalam pernikahan harus ada fokus untuk saling menyukakan.
tidak gampang. Ya. Surga maunya banyak di rumah, sesuai dengan mejarnya. Laptop itu lebih akrab dengan sistem. Di sana itu ya. Sebagai ini extrovert. Ya, ini justru Allah ketika ngobrol dengan banyak orang. Kalau saya kan enggak, ya. Kalau capek kemana-mana, dia menyendiri. Saya ramai sama si dia. Saling menyuarakan tidak gampang, ya. Nama saya Dwi, istri saya Dewi, sama-sama lahir tanggal 25, sama satu suku, satu iman, banyak perbedaan. Ya. Udah jelas perbedaan itu bikin masalah. Tapi hari ini kalian berdua belajar ya bahwa kita belajar dari Tuhan. Bagaimana saling menyukakan itu meskipun tidak gampang, tapi itulah yang kita ladani. Kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 21, saya bacakan saja ya. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kemudian dipulihkan oleh Tuhan, maka berlakulah yang ini dikatakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ini satu momen yang diulang di kata-kata tadi. Ya, dikatakan Tuhan mengajari mempelai yang lain untuk saling berkorban dan melabas, mengenakan gaun pengantin itu dalam bahasa aslinya disebut melabas. Melabas dengan penuh kasih, menandai Adam dan Hawa untuk dipulihkan kembali. Kita ingat kisahnya kejatuhan Adam dan Hawa itu saling menuju. Adam waktu ditegur Tuhan dalam gara-gara wanita yang bertempatan di sisi. Ada kelemahan Adam. Adam diberi mandat oleh Tuhan untuk jaga Tuhan, tapi dilanggar. Dua-duanya melanggar. Tapi orang berkasih, kalau mereka bertobat, akhirnya Tuhan melabas, mengenakan pakaian atau jubah pernikahan dari kulit binatang, perlu pengorbanan darah, perlu penyembelihan hewan hidup sehingga menghasilkan sukacita yang seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi Frans dan Frans untuk saling menyukakan itu perlu pengorbanan, perlu korban darah. Jadi kalau kita mendengar mereka nanti misalkan suatu saat Tuhan izinkan ada proses, bisa saja ya, kemudian mengeluh ke kita, ya, kita semua ini saksi buat mereka ya, baik orang tua, ya, saudara kerabat gitu. Terus mereka bilang begini, aku akan berjuang untuk berdarah-darah. Jadi itulah yang terjadi. Ya. Apa saling melabas, saling mengenakan. Kenapa demikian? Karena inilah kehendak Tuhan. Di dalam Roma pasal 8 ayat 29, Firman berkata, sebab seorang yang dipilih dari semula, mereka sudah ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anak-anaknya, supaya dia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi perjumpaan antara Fransiskus dan Fransis itu sudah dipilih sejak semula, sudah ditentukan sejak semula. Meskipun faktanya akan ada banyak persoalan yang kalian hadapi, ingatlah saling menyukakan hati. Ulangan 24 ayat 5 yang menjadi pedoman dalam hidupmu bukan soal satu tahun honeymoonnya ya, tetapi dua hal. Pertama, fokus pada pernikahan. Kedua, saling menyukakan hati. Ya, kita menjadi saksi atas mereka untuk mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Nah, untuk itu mereka sudah memahami kesatuan dan mereka akan mengucapkan ikrar janji nikah. Saya bilang Bapak Ibu semua mengabadikan ini, silakan kita pada berdiri atau kita berdiri.
buka handphonenya, videonya dinyalakan, ya. Kemudian direkam dari dokumennya supaya mereka kalau ada apa-apa kita bisa menggunakannya. Bagaimana sertifikat dan organisasi tidak pernah ucapkan. Mari kita sedang dalam doa. Tuhan, terima kasih hamba-Mu selesai bicara, dan terima kasih Allah sudah memberikan firman bagi kami semua, terlebih bagi kedua lain. Dan saatnya kita memulai sepasang pengantin ini akan mengucapkan ikrar kata janji nikah di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan dan hamba yang lain. Izinkan mereka mengucapkannya dengan perenungan yang dalam, pemahaman yang sempurna, dan serta kata-kata yang berucapan sehingga mengikat perbedaan mereka dalam pernikahan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Franciscus Surya. Apakah Allah sudah siap mengucapkan ikrar ikat janji nikah di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan hamba Tuhan? Ucapkan dengan suara yang mantap dari dasar hati. Silakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya, Franciscus Surya, berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan saudara-saudara, bahwa setiap kehendak Tuhan, saya menerima engkau, Francisca, sebagai istri yang sah dan satu-satunya, mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji untuk terus mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaatnya, dan seperti saya mengasihi tubuh saya sendiri. Saya berjanji untuk terus setia, hidup kudus, adil, menghormati, sebagai pewaris kasih karunia, dan hidup damai, hidup rukun sampai seumur hidup. Terima kasih. Francisca, apakah engkau bisa mendengar perkataan pria di depanmu itu bahwa dia ucapkan dari dasar hatinya? Tidak. Dan apakah Francisca siap untuk mengucapkan ikrar ikat janji nikah di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan hamba Tuhan yang keluar dari kata-kata dalam hatimu? Silakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya Francisca berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan saudara-saudara. Saya menerima engkau, Franciscus Surya, menjadi suami yang sah dan satu-satunya, mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji untuk tunduk dalam segala hal sama seperti kepada Tuhan dan menghormati umat waris dari kasih karunia. Saya berjanji untuk hidup terus menghargai dan mengasihi, menjadi penolong saya dan senantiasa berharap kepada Tuhan dan hidup utuh dan damai dalam setiap perjalanan hidup kami. Franciscus Surya, apakah kau bisa mendengar perkataan itu keluar dari dasar hatinya? Bagaimana Bapak Ibu semua? Kita yakin mereka sudah mengucapkannya dari dasar hatinya? Ya, kembali kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah tuntun mereka untuk mengucapkan ikrar ikat janji, dan izinkanlah mereka menandatangani akta janji nikah sehingga pernikahan mereka kelak akan menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Silakan penandatanganan ikrar ikat janji nikah. Jadi gereja diberi otoritas oleh pemerintah untuk menetapkan sah atau tidak sahnya pernikahan di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tertuang pasal 1 dan pasal yang kedua, sehingga gereja nanti akan menerbitkan sertifikat pernikahan.
Ya, untuk memotretkan ikrar ikatan nikah yang sudah ditandatangani, maka mereka akan mengenakan cincin pernikahan. Bapak Ibu, lihatlah, cincin ini terbuat dari logam mulia dan bulat, tidak ada sambungan, menggambarkan kasih yang mulia dan tidak ada putusnya. Ya, anak-anak ini mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri dan arahkan tangan kepada mereka. Kita akan Berkatmu atasku melimpah, mulialah nama-Mu Tuhan. Kau layak terima puja tertinggi. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Bapa di hadapan-Mu menuntut sepasang mempelai yang sudah mengucapkan ikrar ikat janji nikah di hadapan-Mu, di hadapan hamba-Mu, di hadapan hamba Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pernikahan mereka sejak detik ini Tuhan. Jadikan mereka rumah tangga yang kuat, yang kokoh, yang harmonis di dalam Tuhan. Jika Engkau memperkenankan mereka mempunyai keturunan, berikan keturunan ilahi yang akan menjadi anak panah yang melesat kepada tujuan ilahi. Kau pakai sepasang mempelai ini untuk menjadi pelebar kerajaan Tuhan. Dan kiranya Allah Bapa memberkati Engkau dengan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Dan Allah Anak mengkuduskan hidupmu senantiasa. Dan Allah Roh Kudus menuntun dari hari ke hari, sehingga hidupmu, rumah tanggamu sungguh-sungguh diberkati. Sawah, ladang, pekerjaan, usahamu, bisnismu, rumah tanggamu, pelayananmu diberkati dengan berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Jadi di hadapan Tuhan mereka sudah bukan lagi dua, melainkan satu. Dan otoritas rumah tangga yang mereka sudah bangun itu terletak di tangan suami, yaitu Fransiskus Surya. Sebab itu, Surya, lakukanlah otoritasmu bagi istrimu dengan membuka cadar dan memberikan wedding. Kamera siap. Hitungan ketiga, kamera, wedding kiss, my first kiss is wedding kiss. Please. Ya, mereka akan bergandengan senantiasa dan tidak boleh putus, ya. Dan saya akan perkenalkan rumah tangga yang baru, keluarga yang baru.
Mereka bukan lagi si Surya, mereka bukan lagi bukan Panda, bukan lagi Ben-Ben, ya. Tetapi mereka perkenalkan, inilah Tuan dan Nyonya Fransiskus Surya. Kebahagiaan buat mereka berdua. Haleluya, haleluya. Nah, mereka sudah resmi sebagai suami istri. Dan mereka akan melakukan acara-acara spesial yang akan dipandu. Ya, Bapak Saudara boleh duduk kembali, Bapak Mama, pengantin tetap ya, tidak lama, paling 1 malam saja. Oke, sekali lagi congrats untuk Fufu, Panda, dan Ben-Ben. Dan sudah dipanggil dengan Tuan dan Nyonya Fransiskus Surya. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Dr. Dewan Dwi Sumarsono yang sudah memberkati kedua mempelai. Surya, Ben-Ben, kalian lihat ya, karena ada papi, mami, ada papa, mama, bahkan Ben-Ben ada papa, mama angkatnya. Ini momen dimana kalian akan sampaikan thank you, bila sungkan pada orang-orang yang mencintai kalian dan yang kalian cintai, supaya sungguh perjalanan hidup kalian semuanya dalam keterberkatan di dalam Tuhan. Silahkan mulai dari papa, mama dari Surya, nanti papi, mami dari Francisca, dan nanti juga diberikan ke papa, mama angkat. Di dalam doamu, sebut namaku. Di dalam harapmu, sebut namaku. Namaku di hatimu, dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu hormati. Orang tuamu ada lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan bau untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doa ku berseru, bebaskan matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu hormati. Orang tua Bagaimana juga boleh melepaskan berkat doa akan pasangan lanjut umurmu di bumi. Terima kasih
pengorbananmu meneteskan kalbu untuk kebahagiaanmu. Tuhan lindungi ayah ibuku dalam doa ku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur dituai bahagia. Tuhan lindungi ayah ibuku dalam doa ku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur dituai bahagia. Lalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk melawannya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan kalau selama ini Surya wen kalau datang kepada Tuhan dengan memberikan persembahan masing-masing, ini kali pertama kali menjadi suami istri, Surya ajak istrimu bawa persembahan sebagai tanda terima kasih kepada Tuhan. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku.
Saudara, sebentar kita akan berakhir, tapi sebelumnya kedua mempelai akan menandatangani janji nikah dan Alkitab. Oh sudah, dari gereja Bapak Pendeta Tui akan memberikan Alkitab dan janji nikah sebagai pedoman hidup kalian berdua. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Ya, sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Sama-sama boleh bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Kami puji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah izinkan ibadah pemberkatan ini telah selesai. Dan kiranya Engkau mengizinkan pula untuk kami semua menikmati berkat-berkat Tuhan. Terlebih bagi kedua mempelai untuk hidup seturut dengan kehendak firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, Saudaraku, lanjutkanlah aktivitasmu bersama Tuhan dan siapkan hati untuk menerima berkat dari surga dengan mengangkat kedua tangan. Kiranya turun atasmu segala berkat, kasih karunia dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus ada padamu sepanjang hari ini, hari lepas hari bersama dengan Tuhan Yesus yang membuat engkau terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Penyertaan Tuhan sempurna dari hari ke hari, sehingga apa saja yang engkau kerjakan dalam nama Tuhan Yesus berhasil dan beruntung. Penyertaan Tuhan sempurna sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati bersama-sama, katakan Amin. 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 Izinkan saya sebentar, Bapak Pendeta Tui Sumarsono akan berfoto dengan kedua mempelai. Bapak Saudara silahkan duduk kembali dan diberikan kesempatan untuk ucapan selamat dan juga boleh diberikan kesempatan nanti untuk berfoto dengan kedua mempelai. Silahkan Bapak Pendeta Tui Sumarsono sebagai dokumentasi gereja. Ya, sebentar Bapak Pendeta Tui tetap nanti Bapak Mama boleh bergabung dan setelah ini nanti kosong ya sebelum lanjut acara akan berikan sambutan singkat aja ya.
semua. Jadi oke, saudara-saudara, jadi hari ini nggak cuma kita ada yang happy, tapi hari ini juga ada yang bahagia. Hadiahnya dari kawan-kawan nggak ya? Kawan-kawan apa sih yang punya? Silakan. Wow. Jadi hari ini juga bertemu juga buat kita besok namanya Papi Dwi. Jadi birthday-nya Papi Dwi. Happy birthday Papi Dwi. Selalu panjang umur dan berlimpah, selalu luar biasa dan berkati sehat-sehat ya. Happy birthday. Ya, tapi ini hadiahnya bukan cuma kue. Aku bisa ngomong enggak itu ada. Lilitnya keburu habis, lilitnya keburu habis ya. Dan pilihnya silakan sampai kuisnya. Satu. Umur panjang, siap. 3, 2, 1. Perjuangan boleh berdoa buat yang ulang tahun, singkat padat dan urapan, silakan. Perjuangan akan doa dulu Papi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita semua berdiri, kita satu kali kita berdoa untuk Pak Dwi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari siang hari ini Tuhan, untuk pernikahan Surya, Ciwon Tuhan, juga untuk Pak Dwi Tuhan yang berulang tepat di hari ini. Kami mengucap syukur, satu hari yang spesial ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan terus berikan kekuatan, kesehatan, Tuhan hikmat Tuhan untuk Pak Dwi Tuhan, dan Mami Dewi Tuhan, juga bisa keluarga, cucu Tuhan, mantu, semua anak ya Tuhan. Kami percaya Papi terus ada dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan yang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, sekali lagi kedua mempelai boleh berdiri di altar, Papa Mama boleh, Bapak Ibu Saudara boleh berikan ucapan selamat, dan setelah itu langsung ke meja sebelah sana untuk mengambil makanan yang sudah disediakan oleh kedua mempelai. Silahkan Bapak Ibu Saudara boleh memberikan ucapan selamat, dan nanti kami akan panggil untuk boleh berfoto bersama dengan kedua mempelai secara bergantian. Sejak pertama bertemu denganmu, ada rasa getaran cinta yang pancarkan dari